Halo siswa di kelas 7 SMP Negeri 4 Langkerbong. Selamat berjumpa kembali bersama saya Pak Dadi, guru mata pelajaran IPS kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan. Kompetisi dasar yang kita ingin capai hari ini yaitu memahami konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, permintaan dan penawaran, dan interaksi antara ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Submateri yang kita bahaskan hari ini yaitu tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Sebelum pelajaran kita hari ini dimulai, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar-gambar tersebut menunjukkan aktivitas manusia dalam kegiatan ekonomi. Setiap orang mempunyai aktivitas yang beda-beda tentunya. Dorongan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan ekonomi disebut motif ekonomi. Dalam tindakan ekonomi yang dilakukan manusia itu terbagi atas dua motif, yakni yang berasal dari diri sendiri atau yang disebut intrinsik, dan yang berasal dari luar manusia atau ekstrinsik atau pengaruh dari orang lain. Jadi segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut dengan tindakan ekonomi. Tujuan dari tindakan ekonomi adalah untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Jadi, kegiatan ekonomi manusia harus rasional agar mendapatkan hasil yang maksimal. Motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 macam. Antara lain, yang pertama, motif untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan atau kepentingan individu. Motif ini paling penting yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi, yaitu ingin memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia dengan harapan dapat memperoleh penghasilan. Contohnya gambar di bawah ini. Motif yang kedua yaitu motif berbuat sosial. Selain ingin memenuhi kebutuhan manusia, juga punya keinginan untuk menolong orang lain atau ingin membantu sesama manusia. Contohnya, perhatikan gambar di bawah ini, yaitu seorang siswa akan memberikan bantuan atau sumbangan kepada orang lain. Motif yang ketiga yaitu motif untuk mendapatkan penghargaan.
Penghargaan yang dimaksud bukan sekedar mendapatkan pujian atau piagam, tetapi juga ingin status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitar. Contohnya gambar di bawah ini. Motif yang keempat yaitu motif untuk memperoleh kekuasaan. Motif lain yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi adalah motif memperoleh kekuasaan. Manusia kadang tidak puas terhadap apa yang diperoleh, sehingga terus melakukan kegiatan dan mengembangkan usaha. Motif yang kelima yaitu motif untuk memperoleh keuntungan. Motif mencari keuntungan merupakan dorongan melakukan tindakan ekonomis yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Semua kegiatan ekonomi, baik kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, harus mendasarkan kegiatannya pada prinsip ekonomi. Bagi pelaku produksi, tindakan yang dilakukan menggunakan bahan baku yang murah, tenaga kerja yang terampil, dan mesin, sehingga melakukan proses produksi dapat efisien dan barang hasil produksinya berkualitas. Bagi distributor berusaha agar barang yang disalurkan tepat sasaran. Sedangkan bagi konsumen dapat memenuhi kebutuhan dengan cara membeli barang dengan harga yang sesuai dengan kualitas bagus. Berikut ini kita lihat beberapa pengertian prinsip ekonomi. Yang pertama kita lihat prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Pengertian yang kedua kita lihat prinsip ekonomi adalah berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Pengertian ekonomi yang ketiga kita lihat prinsip ekonomi adalah dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi dari ketiga pandangan tersebut kita dapat memberikan kesimpulan bahwa prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan yang ada dan fasilitas yang tersedia dan cara pikir yang rasional akan mendapatkan hasil yang maksimal mungkin. Bahkan dalam dunia usaha, prinsip ekonomi berhubungan dengan sebutan efisien dan efektif. Efisien artinya kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu, dan efektif artinya apa yang dilaksanakan benar. Contoh, seorang akan membeli sepatu pada toko A dengan harga 150.000. Pada toko B, sepatu yang sama juga dengan harga 149.000. Dan pada toko C, sepatu yang sama juga, harga sepatunya dengan kualitas yang sama, harganya 149.500. Berdasarkan prinsip ekonomi, tentu orang tersebut akan membeli sepatu pada toko B yang harganya lebih murah dan kualitasnya sama. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi tentu dengan tujuan yang berbeda. Di bawah ini contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi antara lain. Yang pertama, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, yaitu 1. Menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik. Yang kedua, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku.
Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah yang murah. Dan yang keempat, harus selalu hemat dalam biaya produksi. Penerapan prinsip ekonomi yang kedua yaitu penerapan prinsip dalam kegiatan distribusi. Antara lain, yang pertama, menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, memberikan layanan dengan baik. Dan yang keempat, menggunakan sarana distribusi yang murah. Penerapan prinsip ekonomi yang ketiga yaitu penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Antara lain, yang pertama, membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Yang kedua, memilih barang yang berkualitas bagus. Yang ketiga, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Yang keempat, setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Siswa-siswi kelas 7, demikian video pembelajaran kita hari ini. Supaya kalian bisa lebih paham lagi, silakan kerja tugas LKPD 02. Sampai jumpa pada video pembelajaran